Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, mari kita buka buku SKI-nya bab 3 ya. Insya Allah ini bab yang terakhir ya anak-anak. Nanti tinggal tugas-tugas kalian dalam soal-soal. Ya, tentang apa bab 3 ini? Hijrah ke Habasyah. Ya. Nah, anak-anak, sebab-sebab Nabi Muhammad SAW menganjurkan kaum muslimin hijrah ke Habasyah. Pada tahun kelima setelah kenabian atau tahun ke-7 sebelum hijrah terjadi peristiwa penting dalam sejarah Islam. Pada saat itu banyak kaum muslimin ya, baik laki-laki maupun perempuan mendapat siksaan dari kaum kafir Quraisy. Nah, Nabi Muhammad SAW prihatin anak-anak terhadap ancaman atau siksaan dan kekejaman kaum kafir Quraisy terhadap pengikut Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, beliau memerintahkan kaum muslimin untuk menyelamatkan diri dan akidahnya untuk hijrah ke Habasyah. Anak-anak ya, atau kerajaan di benua Afrika. Negara ini sekarang disebut Ethiopia. Saya ulang, Ethiopia ya. Yang kedua, hijrah ke Habasyah yang pertama. Pada bulan Rajab tahun kelima setelah kenabian, beberapa orang kaum muslimin melakukan hijrah untuk yang pertama kali ke Habasyah. Nah, berapa jumlahnya? Ya, jumlah kaum muslimin pada waktu itu ya, hijrah ke Habasyah yang terdiri dari 10 orang laki-laki dan 5 orang perempuan. Nah, kaum laki-laki yang berangkat dalam rombongan pertama adalah Abu Salamah, Utsman bin Affan, Abu Sabran bin Abi Roham, Abdurrahman bin Auf. Ya. Selanjutnya Abu Hudzaifah, Utsman ibnu Mas'ud, Zubair bin Awam, Amir bin Rabi'ah, ya, Utsman bin Rabi'ah, Sahal bin Al-Baidah, dan Mus'ab bin Umar. Selanjutnya kaum musyrikin ya. Untuk yang ketiga kalian lihat di situ ya. Kaum musyrikin bersujud. Ya. Kaum musyrikin bersujud pada bulan Ramadan tahun yang sama ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pergi ke Masjidil Haram. Ketika itu di Masjidil Haram banyak kaum Quraisy termasuk para tokohnya ya. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian berdiri di tengah mereka sambil membaca surat An-Najm. Orang-orang kafir Quraisy sebelumnya tidak pernah mendengarkan secara langsung firman Allah Subhanahu wa taala. Kegiatan yang mereka laksanakan terus-menerus ialah saling mengingatkan terhadap sebagian yang lain seperti tersebut dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, dan orang-orang kafir berkata, janganlah kamu mendengarkan bacaan Al-Quran ini adalah ya, bacaan Al-Quran ini dan buatlah kegaduhan terhadapnya agar kamu dapat mengalahkan mereka. Quran surat Fussilat ayat 26. Nah, anak-anak, ketika mendengarkan alunan ayat-ayat Al-Quran yang begitu indah, mereka kaum Quraisy terpana. Ketika Rasulullah SAW membaca surat An-Najm ayat 62,
yang artinya maka bersujudlah kepada Allah dan sembahlah Dia. Dia siapa? Dia Allah Subhanahu wa taala. Beliau bersujud ketika melihat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersujud, tidak seorang pun kaum kafir Quraisy yang dapat menahan diri untuk tidak bersujud, sehingga mereka semua bersujud bersama Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Nah, kaum kafir Quraisy linglung dan tidak tahu harus berbuat apa. Nah, setelah Nabi Muhammad membacakan surat An-Najm. Nah, selanjutnya hijrah ke Habasyah yang kedua, ya anak-anak. Ketika kaum muslimin hijrah ke Habasyah, Nabi Muhammad SAW masih tinggal di Mekah, anak. Terus berdakwah, meskipun tantangan sangat berat, beliau terus-menerus menyeru kaumnya untuk memeluk agama Islam. Banyak sekali kaum kafir Quraisy Mekah yang memeluk agama Islam. Di antara mereka adalah 2 orang tokoh. Reaksi kaum kafir Quraisy. Kaum kafir Quraisy menemui Raja Najasyi. Setelah kaum kafir Quraisy mengetahui keadaan kaum muslimin di Habasyah, mereka mengutus Amr bin As dan Imrah bin Al-Walid untuk menemui Raja Najasyi. Mereka membawa hadiah yang akan diserahkan kepada Raja Najasyi. Sebelum memberikan hadiah kepada Raja Najasyi, mereka terlebih dahulu membagikan hadiah kepada para pembantunya agar para pembantu mendukung usaha mereka. Mereka siapa? Anak kaum kafir Quraisy dalam mempengaruhi Raja Najasyi. Setelah menyampaikan hadiah kepada Raja Najasyi, dan para pembantu, Amr bin As berkata, sekelompok orang-orang bodoh dari kami telah meninggalkan agamanya dan mengikuti ajaran agama baru yang tidak kami ketahui dan tidak kalian kenal. Nah, anak-anak, bagaimana reaksi Raja Najasyi, anak-anak? Kemudian Raja Najasyi mengembalikan anak-anak hadiah kaum kafir Quraisy yang diberikan kepada Raja Najasyi sambil berkata, Allah akan mengadabku jika aku mengambil sogokan ini dari kalian, ya. Dan orang-orang tidak akan taat kepadaku jika aku tidak bisa memberi contoh yang baik. Sejak saat itu kaum muslimin hidup tenang di Habasyah. Anak-anak, pelajaran SKI bab 3 cukup sampai di sini. Semoga kalian semua dapat mengambil hikmahnya dan bisa mencontoh jejak Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak, tugas kalian mempelajari lagi agar lebih paham. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.